Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Oktav Syotang. Nah, kalian teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah Vario 160 yang sudah saya tunggu-tunggu kurang lebih selama 3 minggu dari saya memesan. Dan sekarang tanggal 26 Oktober, motor ini datang. Lumayan cukup lama ya indennya teman-teman, karena berhubung sudah hampir 1 tahun ini motor sudah launching, tapi tetap masih inden. Oke, apa sih yang istimewa dari motor ini? Mari kita simak videonya. Sebenarnya motor ini tuh udah tiba dari tanggal 25 Oktober, tapi karena saya pada hari itu sedang dinas, jadi motor ini diparkir dulu di gerainya tetangga saya, dan kebetulan rumah saya itu ada di samping kanannya persis. Nah teman-teman, ini ganteng banget ya teman-teman. Bisa kita lihat bodinya itu sangat bongsor. Jadi di video kali ini saya tidak akan mereview motornya karena sudah cukup banyak sekali ya channel yang sudah mereview motor ini. Melainkan saya akan bercerita aja setelah hampir 1 tahun ini motor launching dan saya membelinya secara cash. Apakah selama indennya akan selama seperti dulu pertama kali launching? Katanya dulu hampir sampai 3 bulan ya. Untuk kalian yang beli cash bisa datang motornya ke rumah kalian. Ini saya hanya 3 minggu, tapi itu karena ada faktor X ya teman-teman, karena tetangga saya kebetulan sales dari Honda, jadi saya bisa lebih diutamakan untuk pembelian motor ini walaupun secara cash, karena biasanya teman-teman di dealer sekarang ya, kredit itu lebih diutamakan dibanding cash. Bahkan ada beberapa dealer juga yang tidak bisa disebutkan yang menolak pembelian motor secara cash. Oke. Jadi untuk kelengkapan dari motor ini apa aja? Yang pastinya kita dapat helm ya, teman-teman. Nih, helm. Nanti kita buka helmnya seperti apa? Apakah helm-helm seperti Honda Beat atau helm yang model terbaru? Dan ini dapat apa lagi ya? Nah, ini Vario 160 CBS ya teman-teman. Ini pasti udah semua Vario 160 itu sudah keyless. Dapat 2 kunci keylessnya. Terus dapat kuncinya ini juga ketika kalau aki kalian habis, aki apa? Kalian gak bawa remote. Ini buat remote cadangan. Terus dapat apa lagi ya? Oke. Ini dapat buku panduan. Dapat gembok juga. Dapat dudukan plat nomor, kunci-kuncinya. Untuk buku servisnya katanya nanti akan datang bersama plat nomor ya. Dan mungkin ini yang perlu dinotis ya. Katanya sih ini susah ditekan. Apakah susah? Coba kita buktikan ya. Oh, iya ternyata masih susah ya teman-teman. Udah 1 tahun masih susah. Lihat ya. Jadi caranya itu mesti agak lebih ditekan. Jangan dibanting kayak tadi. Jadi dia itu mesti penuh dengan kasih sayang baru mau kekunci. Nah, kan sekarang udah kekunci. Terus apalagi yang istimewa ya? Kita lihat dulu. Ini jadi saya pengirimannya itu dikirim ke rumah. Jika teman-teman ingin melakukan pembelian dengan pengiriman di rumah, mungkin seperti ini gambarannya. Ini saya hanya memesannya 3 minggu saja sudah datang dan secara cash ya teman-teman. Untuk harganya, ayo ada yang bisa tebak harga untuk di Tangerang Selatan berapa? Kebetulan domisili saya itu ada di Tangerang Selatan. Harganya itu dikasih sebesar 26.527.000. Oke, ini untuk kwitansinya. Ya, kasih lihat dulu ya. Nah, ini dia untuk kwitansinya sebesar 26.527.000 ya. Untuk pengirimannya tanggal 26 Oktober dan saya telah memesan 3 minggu sebelumnya. 2 minggu setengah lebih tepatnya. Oke. Sekarang kita mau lihat isi helmnya ya. Seperti apa helmnya ini, apakah yang terbaru? Oke. Ini nampaknya helm yang bagus ya teman-teman, karena dari luar sudah kita lihat ada pembungkusnya. Karena sebelumnya itu kalau kita beli Honda Beat, Supra bapak yang getar itu, yap, ternyata ini model yang baru. Oke, kita tarik keluar dulu.
Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Cakep. Ada tonjolan di belakangnya itu loh, jadi membuat kesannya lebih ganteng. Oke, jadi teman-teman kita mau lihat untuk kalau motor baru itu kilometernya sudah terpakai berapa ya. Kita bisa lihat ini kalau di trip A 1,9, trip B 1,9, ini average-nya 7,5 km per liter, voltasenya 12,6, totalnya 1 km. Berarti ini dari pabrik sampai ke rumah saya sudah terpakai sebanyak hampir 2 km ya teman-teman ini. Dan voltasenya juga menjadi 13 volt aja. Normalnya kalau aki baru itu 14 volt, mungkin karena ini tidak dinyalakan. Nanti kalau udah dinyalakan mungkin akan tercas otomatis lagi ya teman-teman. Untuk alasan kenapa saya lebih milih tipe yang CBS dibanding yang ABS, karena perbandingan harganya terpaut hampir 4 juta ya teman-teman. Padahal cuma bedanya di ABS-nya. Kalau ABS itu jadi dia itu tidak, pengeremannya itu tidak selalu mengunci, melainkan kunci lepas supaya tidak selip. Nah, jadi kalau di belakang itu, kalau yang ABS itu udah pakai cakram, tapi kalau yang ini masih pakai disc kayak gini. Selebihnya itu saja, yang lainnya nggak ada perbedaan. Dengan terpaut harga hampir 4 juta, itu yang menjadi alasan mengapa saya lebih memilih yang tipe CBS, karena untuk daerah perkotaan sepertinya tidak terlalu membutuhkan yang sistem ABS, karena saya membawa motor itu tidak terlalu ngebut-ngebut ya, karena tahulah kondisi jalanan Jakarta kan macet, susah untuk ngebut-ngebut. Oke teman-teman, mungkin ini saja video kali ini, dan mungkin saya mau minta masukan buat teman-teman, konten apa yang bagus untuk video motor Vario kali ini, karena mohon maaf motor fiction saya telah saya jual karena sesuatu hal yang memang saya itu cukup capek ya teman-teman untuk menggunakan motor yang kopling, karena tahulah jalanan ibu kota ini macetnya seperti apa. Jadi saya akan lebih nyaman jika menggunakan yang matic seperti ini, dan juga ini dengan rongga kaki yang tersedia dan kapasitas bagasi yang besar. Oke, mungkin teman-teman boleh minta masukannya, apakah untuk konsumsi bahan bakarnya atau apapun itu, boleh masukannya yang baik buat saya untuk membuat konten mengenai motor Vario 160 ini. Oh ya, alasan kenapa saya milih glossy. Jadi sebenarnya itu 1 minggu pertama motornya sudah ready yang warna merah Dove. Tapi karena saya itu tuh berpikir untuk warna Dove itu saya kurang suka, karena seandainya dia udah lecet itu nggak bisa dikompon teman-teman. Jadi kalau udah lecet ya lecet terus, kelihatannya seperti ini ya teman-teman. Ini saya lihat tadi ada lecet nih. Nah, ini lecet dari pengiriman, tapi nanti ini bisa saya kompon biar hilang bekas goresannya. Ya maklum ya teman-teman, nama juga pengiriman kan pasti ada goresan-goresan sedikit. Dan ini yang perlu saya garis bawahi lagi, sudah ciri khasnya Vario ya. Kalau spekbornya itu, spekbor belakangnya itu agak miring. Bisa kalian lihat ya, ini agak miring ke kanan sedikit. Tapi ya nggak apa-apa lah. Semoga nanti waktu servis bisa saya klaim dulu ini. Oke, jadi sekian teman-teman video kali ini. Ini adalah video pembukaan mengenai motor ini, motor Vario 160 Active Black CBS. Semoga teman-teman dapat menikmati setiap rangkaian konten yang akan saya buat mengenai motor ini. Jadi terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa. Dadah.